Saat ini, pertanyaan tentang angkatan bersenjata mana yang lebih kuat selalu menimbulkan minat dan terkadang kontroversial. Inilah sebabnya setiap tahun situs Global Firepower meluncurkan salah satu peringkat yang paling dinanti di bidang pertahanan, yaitu peringkat tentara paling kuat di dunia. Di video ini, kami mengundang Anda untuk menemukan 5 pasukan yang dianggap paling hebat dan memahami apa kekuatan dan kelemahan mereka. 1. Amerika Serikat. Nomor 1 dalam daftar ini bukanlah kejutan bagi siapapun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Amerika Serikatlah yang menang. Senjata tangguhnya, persenjataan teknologi yang mengesankan yang merupakan hasil investasi besar-besaran. Misalnya, negara yang terkenal dengan kekuatan drone-nya. Selain itu, negara ini juga memiliki armada pesawat berawak jarak jauh terbesar di dunia. Ia memiliki sekitar 300 drone berat yang dipersenjatai dengan rudal Hellfire seperti MQ-1 Predator dan MQ-9 Reaper. Sekitar 30 drone observasi RQ-4 Global Hawk yang memiliki ketinggian tinggi dan tahan lama, serta beberapa drone siluman RQ-170. Kita juga dapat berbicara tentang pembomnya dan khususnya B-21 Raider masa depan. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada 10 November 2023 dan diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2026. Dikembangkan dan dibangun oleh Northrop Grumman, pesawat ini akan menjadi sayap terbang tanpa sirip. Pesawat ini harus mampu membawa senjata nuklir, menghindari pertahanan anti-pesawat tercanggih, namun juga mampu membawa bom dan rudal dalam jumlah besar dalam jarak yang sangat jauh. Kontrak yang diberikan kepada Northrop Grumman senilai 80 miliar dolar. Berencana membuat sekitar 100 perangkat dengan harga satuan yang saat ini diperkirakan mencapai 560 juta dolar. Dengan harga satuan saat ini diperkirakan mencapai 564 juta dolar. Persenjataan canggih ini berasal dari anggaran besar yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk angkatan bersenjatanya. Pada tahun 2023, jumlahnya mencapai 750 miliar, lebih dari 3 kali lipat jumlah Tiongkok, salah satu musuh utamanya. Tentu saja, hal ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi besar-besaran pada teknologi mutakhir, tetapi juga pada tenaga kerja dan operasi di seluruh dunia. Ia juga dinilai sangat efektif karena memiliki pangkalan militer di banyak negara seperti Korea Selatan, Belgia, dan Somalia misalnya. Selain kekuatannya sendiri, Amerika Serikat telah mengembangkan aliansi yang kuat seperti dengan NATO sehingga memperkuat pengaruhnya dan kapasitasnya untuk merespon. Seperti yang Anda lihat, negara ini memimpin di hampir semua kategori. 2. Rusia. Rusia memiliki 4.100 pesawat militer termasuk Sukhoi Su-57 yang disebut juga Velon, yang diuji pada tahun 2018 di Suriah dan kemudian dioperasikan pada tahun 2020. Pesawat supersonik generasi kelima ini terkenal dengan keserbagunaannya. Ada juga Tu-160 atau dikenal dengan White Swan. Ini adalah pembom supersonik berkemampuan nuklir. Itu juga merupakan yang terberat yang pernah ada, mampu menampung hingga 270 ton amunisi, sehingga dapat membawa hingga 40 ton amunisi di 2 ruangnya. Armada Rusia juga sangat mengesankan. Namun sejak konflik di Ukraina, negara tersebut menunjukkan kesulitan, khususnya sumber daya manusianya yang menurun drastis. Bukan karena alasan yang baik bahwa ratusan ribu tentara terbunuh atau terluka di Ukraina, namun juga karena ratusan ribu pemuda meninggalkan negara itu untuk menghindari perekrutan paksa. Oleh karena itu, Rusia mengandalkan sekutunya untuk mendukungnya. Jadi pada akhir Februari 2024, kita mengetahui bahwa Korea Utara mengirimkan hampir 7.000 kontainer berisi jutaan peluru ke Rusia dengan imbalan bahan mentah dan komponen senjata. Namun 9.000 kontainer makanan juga dikirim ke Pyongyang dengan tujuan menstabilkan harga berbagai kebutuhan pokok. Hal ini memungkinkan bangsa Rusia untuk tetap tegak. Namun, menurut beberapa pihak, Rusia telah kehilangan separuh kekuatan militernya sejak dimulainya invasi besar-besaran ke Ukraina. Oleh karena itu, peringkatnya bisa segera turun. 3. Cina. Ini adalah negara ketiga yang naik podium. Tiongkok tidak akan lama lagi akan mengambil alih posisi Rusia jika Rusia terus kehilangan pesawat dan tank dengan kecepatan seperti saat ini. Selama beberapa dekade terakhir, kerajaan tengah telah mencapai kemajuan spektakuler dan tidak hanya menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, namun juga menjadi kekuatan militer terkemuka. Oleh karena itu, negara Tiongkok ini mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi musuh militer utama Amerika Serikat jika hal ini belum terjadi. Terlebih lagi, Amerika sudah kewalahan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan kekuatan armada angkatan laut Tiongkok. Memang yang terakhir ini terdiri dari 370 kapal dan jumlah ini terus bertambah.
Dengan demikian, pada tahun 2022 saja, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat mengizinkan tidak kurang dari 3 kapal penjelajah tipe 055 berbobot lebih dari 11.000 ton dipersenjatai dengan 112 silo vertikal, serta 3 kapal perusak anti pesawat tipe 052D MOD berukuran lebih dari 7.000 ton, masing-masing dipersenjatai dengan 64 silo. Kita juga dapat mencatat kedatangan helikopter pengangkut tipe 075 berbobot 40.000 ton dan 3 kapal selam tipe 039B kelas Yuan. Selain itu, Angkatan Laut Tiongkok saat ini mengoperasikan 6 kapal selam rudal balistik nuklir tipe 094, serta 6 kapal selam serang nuklir, 3 kapal selam kelasang tipe 093, dan 3 tipe 093A Sang-il. Selain itu, 2 kapal selam rudal jelajah nuklir pertama tipe 093B Sang-3 diluncurkan antara Mei 2022 dan Januari 2023. Dengan kecepatan ini, pada tahun 2025, Angkatan Laut Tiongkok harus mencapai 395 kapal dan kemudian meningkat menjadi 435 pada tahun 2030. Kemampuan udara dan darat juga telah dikonsolidasikan. Kita juga bisa berbicara tentang investasi militer kerajaan tengah ini yang tidak pernah setinggi pada tahun 2023 yang mencapai 225 miliar dolar. 4. India. India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga berpeluang menjadi negara kedua setelah Tiongkok yang memiliki potensi tentara terbanyak. Dengan demikian, hampir separuh penduduk atau 653 juta orang dapat dimobilisasi jika terjadi konflik. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah berinvestasi secara signifikan dalam modernisasi angkatan bersenjatanya untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di kancah regional dan global. Namun, negara ini juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi militernya, seperti program rudal balistik Agni, pesawat tempur Tejas, dan sistem pertahanan udara Akash. Contoh lainnya adalah pada musim panas 2023, negara India membeli 26 Rafale dan 3 kapal selam dari Prancis. India juga bekerja sama dengan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Israel untuk memperoleh teknologi canggih dan memperkuat kapasitas pertahanannya. Tujuan bangsa India adalah untuk memainkan peran penting sebagai kekuatan global karena negara ini mempunyai beberapa pesaing. Beberapa di antaranya mempunyai perbatasan yang sama. Misalnya saja dengan Pakistan yang merupakan negara dengan angkatan bersenjata paling kuat ketujuh, di mana ketegangan antara keduanya masih tegang hingga saat ini, terutama karena sengketa wilayah, khususnya mengenai wilayah Kashmir yang disengketakan. Kedua negara telah mengalami konfrontasi militer, bentrokan perbatasan dan serangan teroris yang memicu suasana ketidakpercayaan dan permusuhan. Namun, negara lainnya adalah Tiongkok yang ingin disaingi oleh India. Selain itu, kedua negara juga berselisih mengenai perbatasan yang sama. Wilayah utama perselisihan adalah perbatasan Himalaya yang disengketakan, di mana keduanya memiliki klaim teritorial yang berujung pada bentrokan dengan kekerasan, seperti yang terjadi di Lembah Galwan pada tahun 2020. Kedua negara telah mengerahkan pasukan besar-besaran di sepanjang perbatasan ini, sehingga menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketidakpastian. Permasalahan terkait pengaruh regional, khususnya di Samudra Hindia, juga menambah kompleksitas hubungan Tiongkok dan India. 5. Inggris. Meskipun mungkin mengejutkan beberapa orang, Inggris berada di peringkat kelima dalam peringkat ini dan pertama di benua Eropa. Kekuatan utamanya adalah armada maritim yang terdiri dari 2 kapal induk, HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales, yang dilengkapi dengan pesawat F-35B. Dengan panjang lebih dari 280 meter dan berat sekitar 70.000 ton. Kapal-kapal tersebut penting untuk memodernisasi angkatan bersenjata Inggris. Kekuatan lain negara ini adalah memiliki senjata nuklir sehingga merupakan pemain kunci dalam pertahanan global. Terlebih lagi, sejak dimulainya perang di Ukraina, Ukraina menjadi negara kedua yang paling dermawan setelah Kiev. Oleh karena itu, kami melihatnya angkatan bersenjata paling kuat di dunia tidak hanya terbatas pada potensi destruktifnya, namun juga mencakup kemampuannya untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas regional. Sekalipun Amerika Serikat dengan bangga mempertahankan posisi teratasnya, negara-negara Asia berkembang pesat, sementara Eropa nampaknya tertinggal. Apakah menurut Anda peringkat tersebut kemungkinan akan berubah di tahun-tahun mendatang? Kita lihat nanti.